Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Semoga sahabat sekalian penonton channel ini diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan sebuah keilmuan, di mana keilmuan ini untuk menyadarkan atau memberikan pelajaran bagi siapa saja orang yang berbuat jahat kepada kita. Setelah kita disakiti terus-menerus dan kita tetap bersabar menghadapi mereka, dan pada kenyataannya mereka tidak henti-hentinya menyakiti kita dalam berbagai bentuk, maka ada jalan lain untuk menegur mereka lewat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan jalan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bagikan keilmuan ini berawal dari curhatan salah satu teman saya. Beliau adalah pedagang keliling, menjual es cendol atau es dawet lah, dan beliau biasa mangkal di pinggir jalan. Sudah berjalan 3 bulan menurut beliau bercerita kepada saya, dan tiba-tiba setelah 3 bulan dagangannya lancar, laris, dan pada suatu hari tempat mangkal beliau itu ditaburin paku pines, paku kecil-kecil alias paku payung. Selanjutnya besoknya dilempari atau ditaburi oli bekas, akhirnya tidak bisa ditempati, dan berlanjut lagi dibuangi hal-hal yang tidak mengenakkan lah yang saya sebutkan di sini. Dan pada akhirnya beliau mencari ke orang pintar atau orang yang ngerti agar yang menyakiti beliau berhenti untuk melakukan hal tersebut. Tapi tidak henti-hentinya terus teror itu terus berlanjut sampai beliau berbincang-bincang dengan saya. Beliau menyebutkan semenjak kejadian itu beliau jadi sering libur, padahal banyak mulut yang harus beliau kasih makan, banyak kebutuhan anak-anak beliau sekolah, dan tidak ada pendapatan sama sekali. Akhirnya tergerak hati saya untuk memberikan sebuah keilmuan ini kepada beliau, dan alhamdulillah atas izin dari Allah berangsur-angsur ancaman tersebut mulai pudar, dan alhamdulillah sekarang baik-baik saja. Mungkin Allah sudah menegur dengan cara Allah sendiri. Dan sekarang akan saya bagikan kepada sahabat sekalian keilmuan simpanan pribadi saya sendiri. Saya ikhlaskan, saya ridhokan agar diamalkan bagi siapapun yang membutuhkan, dengan tujuan kebaikan saja, hanya untuk menegur dan membuat orang siapapun yang menyakiti kita bisa tersadar dari kejahatan yang mereka lakukan dan kembali ke jalan yang benar. Seperti yang setelah saya berikan kepada teman saya tadi, tata caranya seperti ini. Kita lakukan sholat hajat 2 rakaat pada malam hari, terserah mulai jam 11 malam bisa,
kita lakukan sholat hajat 2 rakaat. Setelah salam, kita baca astaghfirullahaladzim sebanyak 41 kali, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, utarakan hajat kita kepada Allah, apa yang kita inginkan, agar orang yang menyakiti kita diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kapasitas kita menegur dengan cara apa, bukan kapasitas kita dibalas dengan cara apa. Kita hanya mengadu kepada Allah agar diberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan yang jahat sama kita. Setelah kita membaca astaghfirullahaladzim sebanyak 41 kali, setelah itu kita utarakan hajat kita kepada Allah, dan selanjutnya kita membaca La ilaha illallah wahidul qahar sebanyak 333 kali, dan tutup dengan membaca Al-Fatihah 1 kali. Setelah itu selesai. Dan semoga lakukan hal ini terus menerus sampai orang yang menyakiti kita tidak menyakiti kita lagi, alias sudah mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keilmuan ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan. Dikarenakan saya membuka keilmuan ini, ayolah kita hidup di bumi yang sama. Buanglah iri dengki di dalam hati kita. Saudara-saudara kita yang kelihatannya pekerjaannya enak, belum tentu di belakang beliau itu banyak yang membutuhkan beliau. Dan apabila orang yang kita sakiti sampai mengadu kepada Allah, ini bahaya. Kalian sendiri yang berhati jelek yang akan menerima akibatnya dari alam semesta dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Dengan harapan saya bagikan keilmuan ini, banyak orang tersadar atas kesalahan-kesalahannya dan membuang segala keburukan-keburukan yang ada di dalam hatinya. Memang kita manusia biasa, tidak lepas dari salah dan khilaf, tapi setidaknya saya membagikan keilmuan ini, banyak orang yang tersadar akan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf saya dalam penyampaian di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video saya selanjutnya. Salam budaya Nusantara.